Pada kesempatan hari Rabu ya, tanggal 22 Juni 2022, Presiden Jokowi atau Joko Widodo berkesempatan mendatangi kawasan ibu kota negara yang ada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kedatangan politisi PDIP ini bukan yang pertama kali. Tentu kedatangannya pada hari Rabu 22 Juni sudah kesekian kalinya. Pada kesempatan ini Presiden Jokowi datang tidak sendiri ya. Selain menteri yang diajak, juga beberapa pemimpin redaksi media mainstream yang skala nasional. Kedatangannya tentu ini ingin melihat secara langsung bagaimana perkembangan tahapan proses pemindahan sampai nanti proses masuk ke pembangunannya. Pada hari itu, Presiden Jokowi berkesempatan mendatangi persemaian bibit pohon yang ada di Mentawir. Ini merupakan simbol penting bagi Presiden Jokowi untuk menegaskan bahwa ke depan ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur ini akan berbeda jauh dengan ibu kota di negara lainnya, termasuk kota Jakarta. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menyatakan itu nanti ibu kota negara akan menawarkan atau mengaplikasikan konsep Forest City. Jadi janji ini terus disampaikan ke publik bahwa ibu kota akan menerapkan Forest City yang mengandalkan 80% adalah kawasan hutan hijau. Ini tentu menarik ya, dan hal yang baru. Jadi Presiden Jokowi mengklaim bahwa konsep ini tidak ada di tempat lainnya di dunia. Paling banyak memang ibu kota itu identik dengan keramaian, dengan pusat yang memang dikepung oleh kota-kota metropolitan, dan juga hiruk pikuknya itu lebih banyak pembangunan beton infrastruktur. Ini saya mengutip dari sebuah media Tribun News bahwa di sini Jokowi menyatakan keseriusannya untuk menata lingkungan di kawasan ibu kota negara. Kata beliau, kita mau menunjukkan bahwa kita serius urus lingkungan. Itu serius. Justru kita nggak bangun di sini itu lingkungan makin rusak. Itu saja sih yang digarisbawahi. Begitu kata Jokowi. Memang sebelum ada penetapan ibu kota negara di daerah Penajam Pasir Utara ini, bisa dibilang ada praktek-praktek tambang ilegal di kawasan Bukit Soeharto dan menuju ke arah titik nol. Kemudian juga ada juga mengenai tambang-tambang yang sifatnya ilegal. Dan lokasi IKN ini memang berada di tempat kawasan pohon industri ya. Jadi memang pohon-pohon ini sengaja ditanam untuk proses produksi sebuah perusahaan. Jadi memang bukan hutan original asli, hutan tropis. Dan inilah yang akan diubah janji dari Presiden Jokowi. Dan tentu harapannya ini adalah hal yang sangat ide brilian ya, ide bagus yang perlu didukung. Tinggal bagaimana nanti tindak lanjutnya setelah
Presiden Jokowi sudah tidak lagi menjabat, mengingat dia sudah 2 periode dan secara tegas dia juga menegaskan tidak mau lagi sampai ke 3 periode ya. Konsep Forest City memang sesuatu hal yang sangat istimewa ya. Saya sebagai warga pribadi tentu Forest City bukan sekedar kata-kata atau sebuah kalimat yang sering disampaikan dalam sebuah media, tetapi harus benar-benar diaplikasikan. Ibu kota yang berbasiskan lingkungan hidup, tentu ini menjadi potensi yang sangat menarik, terutama dalam sektor pariwisata. Saya yakin kalau emang ini benar-benar diwujudkan, IKN ini bisa memberikan trigger atau semacam magnet ekonomi dalam sisi pariwisata. Dalam sebuah YouTube-nya seorang seniman pemahat patung ya, bahwa memang nanti di IKN ini, di Istana Presiden ini akan dikelilingi semacam taman ya, taman yang sangat indah, yang memang hijau-hijau, pohon, lestari, agar satwanya tetap terjaga. Ini memang satu hal yang asik juga sih. Kalau memang itu benar-benar ada, dipastikan banyak masyarakat, tak hanya dari Indonesia, pasti dari luar negeri juga akan penasaran datang berkunjung. Saat ini saja kondisi masih dalam bentuk titik nol atau geodesi berupa monumen, itu pengunjungnya saja dalam tiap pekan sudah mencapai 1000-an pengunjung. Bayangkan loh, ini kondisinya masih pohon-pohon hutan industri yang bila cuacanya panas terik itu benar-benar gerah, panas. Kalau kita tidak pakai topi atau payung, pasti kulit kita langsung berasa seperti dicubit-cubit ya, karena ultravioletnya benar-benar menyengat. Bayangan saya sih kalau memang ibu kota negara itu memang benar menerapkan Forest City, bukan sekedar utopia. Ini kalau untuk di saat zaman sekarang itu seperti kita berkunjung ke Kebun Raya Bogor ya. Dan di situ juga ada area Istana Bogor. Saat kita berkunjung ke situ tentu kita akan merasakan hawa yang berbeda. Sejuk, adem, tentram, dan bisa puas mendengarkan lantunan-lantunan melodi kicau burung yang merdu ya. Bisa melepas penat. Di kawasan Kebun Raya Bogor, kalau kita masuk pun dilarang keras ada kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas emisi, itu dilarang keras dan tidak bisa masuk. Nah inilah ke depan IKN juga logikanya seperti itulah ya. Saya sih berharap IKN akan lebih berkualitas dan lebih teratas ya daripada Kebun Raya Bogor. Jadi nanti apabila sudah terbangun beberapa kantor-kantor presiden, kementerian, dan juga mungkin duta-duta besar dari luar negeri yang memang akan berada di lokasi IKN, tentu tidak perlu adanya kendaraan yang berbahan bakar fosil. Artinya seperti mobil-mobil listrik, sepeda listrik, atau juga memang disediakan fasilitas kendaraan umum yang berbasis ramah lingkungan ya, yang bisa beroperasi di kawasan IKN. Jadi masyarakat di sana ditekankan untuk membudayakan bisa berjalan kaki,
atau menggunakan sepeda kayu yang memang tidak menggunakan bahan bakar bensin, yang menurut pakar bensin yang selama ini kita pakai itu menimbulkan gas emisi yang bisa merusak lapisan ozon, yang kemudian sekarang ramai menjadi perbincangan, yakni isu-isu perubahan iklim, sehingga bumi kita makin panas, gerah, dan sangat tidak nyaman untuk dihuni ya. Kesannya seperti itu. Karena itu mungkin ke depan ya, melalui vlog ini Presiden Jokowi dan mungkin nanti penerus-penerusnya harus konsisten dalam mewujudkan Forest City di ibu kota negara, agar ke depan Indonesia semakin maju, pemerataan pembangunan terus bergulir, kemajuan-kemajuan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat dari Aceh sampai Papua. Ibu kota negara direncanakan Juli 2002 ini akan dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking. Inilah titik awal sejarah bagaimana kita masyarakat Indonesia mulai mengawasi dan terus kawal agar cita-cita Forest City di IKN tidak menguap begitu saja. Sip, sampai jumpa di wacana dan perbincangan IKN ke depan. Salam Nusantara, jaya terus Indonesia.